Sebenarnya aku sendiri belum tahu persis di mana lokasi tanah yang puluhan hektar di Jabar itu. Maka aku janjian akan ketemuan dengan Tata Carlita di Banjar, yang kata Tata dekat dengan kampungnya. Kemudian aku capai kesepakatan dengannya tentang gaji yang akan diterimanya dan apa saja tugasnya nanti. Lalu aku pamitan karena mau melihat rumah yang akan dijual di kompleks perumahan elit itu. Tata mengantarkanku sampai ke mulut gang dan tertegun melihat mobilku yang memang bukan mobil murahan ini. Pengen aku ngerasain duduk di mobil mewah gini, katanya sambil mengusap-usap sedan hitamku. Ya ayo, kalau mau nyobain SIM, nanti aku anterin ke sini lagi, sahutku. Hen, kalau kamu gak keberatan sih, besok pagi kita ke lokasi bareng saja. Tapi aku mau sekalian pulang kampung, ucap Tata. Boleh, besok sekitar jam 8 pagi, kita ketemuan di sini, lalu barengan berangkat ke lokasi, oke. Ucapku, Tata menatapku dengan sorot yang ceria. Iya der, besok aku nongkrong di sini, sebelum jam 8, kata Tata. Iya, kamu kan bisa sekalian jadi penunjuk jalan, karena aku sendiri belum pernah pergi ke daerah di mana posisi tanah yang harus dibenahi itu, ucapku. Loh katanya tanah itu punya ibumu, kok belum pernah ke sana? Tanya Tata kelihatan bingung. Panjang dah ceritanya, besok saja aku ceritain ya. Jam 8 siap ya, ucapku dan kemudian aku pun pergi meninggalkan Tata, menuju perumahan elit itu. Tak sulit untuk menjumpai petugas manajemen developer perumahan itu. Ada beberapa rumah yang akan dijual, karena angsurannya macet. Setelah memilih-milih, akhirnya aku menentukan rumah yang ada kolam renangnya, supaya Tante Tari dan Tante Aryati bisa berolahraga juga. Selain daripada itu, rumahnya paling besar dan bagus di antara rumah-rumah yang akan dijual ulang oleh pihak manajemen. Kalau membeli rumah baru sudah sold out semua, maka terpaksa aku memilih rumah-rumah second. Tapi kelihatannya masih 100% baru itu, harganya pun jauh lebih murah daripada harga baru, tapi harus dibayar kasih, tidak bisa dicicil lagi. Rumah yang aku pilih itu terdiri dari 2 lantai. Di lantai 2 ada 1 kamar, di lantai dasar ada 3 kamar, ruang tamu, ruang makan, ruang keluarga, kitchen, kamar pembantu, dan sebagainya. Kolam renang itu terletak di belakang dan tertutup oleh benteng tembok tinggi, sehingga dari luar tidak bisa melihat ke kolam renang itu. Mungkin sengaja dibuat begitu, supaya kalau ada wanita yang berenang, tetap nyaman. Setelah tawar-menawar yang cukup alot, akhirnya aku sepakat di harganya, dan langsung aku bayar di depan notaris, yang langsung hadir di kantor manajemen perumahan elit itu. Di zaman sekarang, semuanya bisa dimudahkan oleh sistem. Untuk menandatangani akte jual beli pun, tak usah lagi pergi ke kantor notaris, karena notarisnya datang sendiri ke kantor manajemen perumahan itu. Aku membayarnya dengan selembar cek, yang sudah ditandatangani oleh Tante Tari itu. Aku tinggal menulis nominal harga rumah itu, dan tanggal dikeluarkan Mia cek itu. Selesai sudah, kemudian aku pulang ke rumah Mami, dan melaporkan masalah rumah itu kepada Tante Tari. Tante Tari dan Tante Aryati tampak ceria, terutama setelah mendengar bahwa rumah itu ada kolam renangnya segala. Tapi besok, aku belum bisa mengantarkan Tante ke rumah itu, karena aku mau ke Banjar dulu, ke lokasi tanah milik Mami. Mungkin sekitar 3 hari lagi, kita bisa ke sana, sekalian membeli furnitur dan perabotan rumah lainnya, karena sekarang masih kosong melompon, kataku kepada Tante Tari. Iya, santai aja Haris, kan kita gak dikejar-kejar waktu, urus saja dulu tanah Mamimu itu, sahut Tante Tari. Mami memberi petunjuk kepada siapa aku harus menghubungi setelah tiba di lokasi tanah miliknya besok. Mami akan telepon dia besok pagi, supaya dia mengantarkan kamu ke lokasi dan menunjukkan batas-batas tanah itu, kata Mami. Hari itu, kami hanya ngobrol dan istirahat, tidak ada acara khusus, seperti biasanya baik dengan Mami, Tante Tari dan Tante Aryati. Karena besok pagi, aku harus nyetir sendiri ke Banjar, yang jaraknya cukup jauh itu. Kalau ada acara khusus itu, bisa ngantuk aku, waktu nyetir besok. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali aku sudah berada di belakang setir sedan hitamku, yang sudah aku jalankan menuju Solo, kemudian menuju ke arah barat, menuju Jogja. Ternyata Tata sudah menunggu di mulut gang, menuju rumah kontrakannya itu. Dan yang membuatku takjub,
adalah pakaiannya itu. Dia mengenakan celan luah PDK jeans yang sudah kompang-camping ujungnya, ada bolong-bolongnya pula, sehingga aku bisa menyaksikan keindahannya itu. Tapi ke atasnya, entah apa yang dikenakannya, karena ia mengenakan jaket kulit hitam. Aku buka pintu depan kiri dari dalam, tanpa turun dulu dari mobilku. Tata pun masuk, dengan senyum manisnya. "Wow, benar pakaianmu pagi ini, Tata," ucapku, setelah Tata mengenakan seatbelt. "Wow, apa? Cuma celana PDK ini yang kamu anggap wow?" tanyanya. "Secara keseluruhan, kamu tampak wow pokoknya, Tata," ucapku. Thank you," sahutnya. "Sudah lama barusan nunggu?" tanyaku. 1/4 jam kurang lebih. Katanya mau nyeritain masalah tanah itu. "Kenapa kamu yang seorang putra kandung pemilik tanah itu belum pernah datang ke sana?" tanya Tata. "Singkatnya saja ya, aku baru sebulanan tahu bahwa beliau itu ibu kandungku," jelasku. "Wow, gimana ceritanya?" tanyanya. "Sejak dulu aku dibesarkan oleh Tante Murni, yang ternyata orang lain, dan kira-kira sebulan yang lalu, aku baru dikasih tahu bahwa ibu kandungku adalah pemilik tanah yang akan kita tinjau itu," jelasku. "Terus sekarang, kamu tinggal bersama ibu kandungmu?" tanya Tata. "Iya," jawabku. "Dari ibu kandungmu, punya saudara?" tanyanya. "Nggak, aku putra tunggal, makanya semua harta ibuku diserahkan padaku untuk mengelolanya," ucapku. "Terus kenapa bukan kamu sendiri yang mengelolanya?" tanya Tata. "Aku mau fokus ke agrobisnisnya saja, sementara tanah-tanah yang bertebaran di sana-sini akan aku percayakan pada orang lain. Seperti sekarang ini, tanah yang di Jabar akan aku percayakan padamu untuk mengelolanya," ucapku. "Bisa lihat denah tanahnya?" tanya Tata. "Ambil saja di laci dashboard door," ucapku. Tata membuka laci dashboard, lalu mengeluarkan gulungan kertas dan memperlihatkannya padaku. "Yang ini?" tanyanya. "Iya," sahutku. Tata membuka gulungan kertas itu, lalu memperhatikan denah tanah milik Mami yang di Jabar itu. "Wow, luas sekali tanahmu ini, Haris, 72 hektar, ucapnya. "Iya, makanya aku hanya bisa mempercayakan kepada insinyur pertanian untuk mengelolanya," ucapku. Aku tahu letak lokasi ini, kalau dari sini sebelum Banjar, ke sebelah kanan," kata Tata. "Iya," sahutku. "Makanya nanti kamu sekalian jadi penunjuk jalan, karena aku sama sekali blank di daerah lokasi tanah itu," ucapku lagi. "Oh iya, kata kamu kemarin, gajiku dihitung per hektar ya?" tanya Tata. "Iya," jawabku singkat. "Wih, berarti gajiku bakal gede dong," ucapnya. "Tapi dengan syarat, pengelolaanmu harus bagus semua," ucapku. "Soal itu sih jangan takut, aku jamin semuanya akan berubah drastis, kata Tata mengakhiri ucapannya dengan kejutan di TV kiriku, yang tentu saja membuatku kaget. Karena tak menyangka kalau dia akan senekat itu, lalu aku berkata, "Kamu berani seperti ini, harus tanggung jawab nanti ya," ucapku. "Tanggung jawabnya dengan cara apa?" tanyanya. "Dengan melanjutkan ke acara yang lebih jauh lah," ucapku. "Kalau kamu sudah tahu siapa aku, pasti kamu takkan bilang gitu," ucap Tata. "Memangnya kenapa?" tanyaku. "Di kampus, gak ada yang tahu kalau aku ini seorang janda Haris," ucapnya. "Wah, asik dong," ucapku. "Kenapa asik?" tanyanya. "Kita kan jadi bisa berbagi rasa, supaya hubungan kita lebih dekat, jangan cuma antara manajer dengan owner," ucapku. Gak tahu juga, soalnya selama hidup menjanda, aku tak pernah dekat dengan pria manapun," ucap Tata. "Tapi kalau denganku, harus dekat dong, supaya kamu lebih profesional lagi bekerjanya nanti," ucapku. "Iyalah, aku mau dekat denganmu, agar masa depanku lebih diperhatikan oleh bos." Lagi-lagi Tata mengakhiri ucapannya dengan kejutan hangat di TV kiriku. "Siplir," cetusku di belakang setir. "Soal masa depanmu, jangan takut, pasti akan aku perhatikan, pokoknya semua orang yang dekat denganku pasti mendapat jaminan masa depan yang takkan mengecewakan. Yang penting jujur dan ulet," ucapku. "Dan rajin mendekati bos ya?" tanya Tata seperti telah membuka jalan yang membuatku tak akan ragu untuk melangkah lebih jauh lagi. Maka tangan kiriku pun mulai bergerak dengan leluasa. "Seperti apa ya kamu?"
Kalau sudah, tanyaku sambil menahan tawa. Kan nanti juga bakal kelihatan semua, sahutnya. Itunya dicukur nggak? Tanyaku. Apanya yang dicukur? Tanyanya balik. Itu, ucapku seraya menunjuknya. Hihi, cuma digunting dan dirapikan, gak pernah dibotakin. Takut kelihatan gersan, malah seperti tahu pecah kebanting. Hihi, ucap Tata. Kebayang, ucapku. Kebayang apa? Tanyanya. Kebayang waktu makan tahu pecah itu tadi, ucapku. Iya, aku jadi mau nih rasanya, cetus Tata, sambil mencubit lengan kiriku. Pada saat itu, mobilku sudah memasuki Gombong. Kita makan dulu ya, aku lapar, ucapku. Iya bos, aku juga lapar, padahal tadi sudah sarapan pagi, ucap Tata. Yang penting perut lapar, diisi dulu. Pada waktu sedang makan, sikap Tata jauh berubah. Jadi begitu jinak, dan seolah mau merapat terus padaku. Sehingga akhirnya, aku berkata setengah berbisik. Bagaimana kalau kita cari saja hotel yang ada di sini, ucapku. Terus meninjau lokasinya kapan, tanyanya. Aku jawab dengan bisikan, sekarang ini, dirimu lebih penting daripada penggarapan tanah itu, meninjau lokasi, kan bisa sore atau besok pagi sekalian, ucapku. Terus mau nginep di hotel nanti malam, tanyanya. Iya, bagaimana, tanyaku balik. Terserah kamu, sahut Tata yang disambung dengan bisikan. Aku juga lagi ingin berat, gara-gara kamu tadi ngomongnya ke arah sana terus sih. Ya sudah, kalau gak salah, di kota kecil ini, ada hotel bagus kok, ucapku. Iya, sahut Tata mengangguk sambil tersenyum, membuatku semakin bersemangat untuk merasakan apa yang akan dihidangkannya. Setelah membayar makanan yang kami makan, aku jalankan mobilku perlahan-lahan, menyelidiki hotel demi hotel yang kami lewati. Sampai akhirnya, aku belokkan mobilku ke pelataran parkir, sebuah hotel berbintang entah bintang 3, entah bintang 4. Kali ini yang terpenting bagiku adalah Tata. Tampaknya Tata pun tidak berbasa-basi waktu menyatakan keinginannya tadi. Karena begitu berada di dalam kamar hotel yang sudah aku booking, dia langsung memulainya. Ya mungkin benar kalau dia sudah lama tidak mengalaminya lagi sejak menjanda, pastinya sudah demikian lagi, kan sudah lama tidak dilewati, gumamku. Kamu ini manis sekali tak, ucapku. Kamu juga ganteng sekali, bahkan waktu masih sama-sama kuliah, kamu terkenal sebagai mahasiswa terganteng di kampus, sahutnya sambil memegang kedua tanganku dengan senyum manisnya yang membuatku terlena. Tapi jangan bocorin ke teman-teman nanti ya, karena semenjak menjanda, baru sekali ini aku merasa siap untuk melakukannya lagi dengan seorang cowok. Ini karena aku ingin dekat saja denganmu, karena kamu itu selain bakal jadi bosku, juga ganteng sekali, ucapnya sambil melepaskan jaket kulitnya, sehingga aku bisa membuktikan keindahannya. Wolu, cetusku sambil meraihnya dengan hati-hati, karena tak mau disebut cowok tak sabaran. Haris sendiri, mau begitu lengkap terus, tanyanya sambil mencubit lenganku. Aku pun segera mempersiapkan diri untuk acara khusus kami berdua itu. Hari itu acara melihat lahan atau tanah mami, aku tunda dulu, karena aku lebih memilih untuk melihat lahan janda yang merupakan teman semasa kuliahku itu yang ternyata seorang janda. Hari itu pun, kami memutuskan menginap di hotel itu, karena sekali mencoba, kami berdua sama-sama merasakan kecocokan satu sama lainnya. Sehingga tanpa terasa bosan dan lelah, aku dan Tata terus-menerus mengulang acara mendaki puncak itu. Akan seperti apa kelanjutan kisahku ini? Bersambung, kita lanjutkan ke episode selanjutnya. Jangan lupa like dan komen ya teman-temanku semua. Terima kasih, sampai berjumpa di episode 14.